في أفضل أيامنا وأنا معاك دايما كده وحشني وببقى مش عارفة أنا أمشي وأسيبك هو ده اسمه كلام وأنا معاك بحس الدنيا في إيديا ما بقتش عايزة أنا حاجة تانية من الدنيا غيرك يا حبيبي. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, di sini kedatangan kami untuk memenuhi tugas Pak tentang organisasi Islam. Jadi kita ada Pak untuk pertanyaan pertamanya, apa nama organisasi ini dan sudah berapa lama berdirinya? Kalau namanya GP Ansor, kalau di Riau namanya PW GP Ansor Riau. Jadi pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Riau. Tapi kalau di nasional namanya ya, Gerakan Pemuda Ansor, GP Ansor. Berdiri di Indonesia itu tahun 1934. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka kita sudah berdiri. Kalau di Riau ya biasalah kan ada yang vakum gitu ya. Mulai gerak itu di 2014. Beliau udah lama sebenarnya, ada beberapa lama tapi ya hidup mati vakum gitu ya. Dan yang betul-betul masif sampai hari ini itu 2014. Jadi 2014 itu mulai kaderisasi, mulai kepengurusan terus sampai hari ini. Kalau beliau ya, tapi kalau di nasional ya itu berdiri didirikan oleh Mbah Wahab Hizbullah tahun 1934. Jadi namanya GP Ansor. Dulu awalnya nggak GP Ansor, tapi Ansor Nahdlatul Ulama, ejaan Soekarno kan dulu, ANOE gitu kan. Jadi NU itu dulu bukan NU, tapi NOE gitu kan. Jadi dulu namanya Ansor Nahdlatul Ulama. Lalu kemudian berubah ditetapkan menjadi GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor. Ansor itu diambil oleh Mbah Wahab dan para muassis NU itu dari nama sahabat Rasulullah yang asli orang Yasrib. Jadi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Madinah ini orang kan Yasrib ya namanya, itu diberi nama Ansor. Kalau yang pendatang yang dari Mekah ke Madinah namanya Muhajirin kan. Nah, jadi kita mengambil nama Ansor. Memang ada di dalam Al-Quran itu Ansor, nahnu Ansorullah. Saya ini penolong agama Allah. Ansor itu diambil dari situ. Oleh nama. Nah, itu ya sejarahnya. Kalau mau ceritakan panjang ini. Tapi barangkali tahun berdirinya 19 April 14 April 1934. Berdirinya Ansor. Kita ambil secara pusat aja lah ya. Kalau di Riau itu kan naik turun. Gitu. Kalau mengenai susunan strukturnya Pak? Strukturnya besar ya di Ansor itu. Ada ketua, kalau di pusat ada ketua umum, kemudian sekretaris jenderal, lalu bendahara umum, lalu wakil ketua dan ketua lembaga-lembaga. Nah, di Ansor sendiri itu punya struktur itu namanya semi otonom. Jadi Ansor itu sebagai organisasi besarnya, di bawahnya Ansor itu ada lembaga dan badan. Jadi kayak namanya punya semi otonomnya Banser yang bajunya loreng-loreng itu kan, itu namanya Banser itu Barisan Ansor Serbaguna sebagai pasukan semi militernya itu di bawah Ansor. Jadi di bawah ini bajunya kayak gini, loreng ini begitu seperti yang dipakai ketua pengaji. Nah itu Banser.
Ada lalu kemudian lembaga, namanya Lembaga Bantuan Hukum LBH. Nah, Lembaga Bantuan Hukum itu bergerak di bidang penanganan advokasi atau hukum. Itu juga Ansor. Nah, Ansor kalau secara struktural dia gemuk, ya, gemuk banyak. Gitu. Di Riau aja ini kita hampir 30 orang. Pengurus wilayah itu 30 orang. Ada ketua, wakil ketua, gitu, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara. Nah, di dalam Ansor sendiri itu kita tadi punya semi otonom badan namanya Banser sebagai pasukan. Itu jumlahnya banyak kalau di Riau, lebih banyak Bansernya daripada Ansornya, pasukannya lebih banyak. Nah, itu di bawah komandan namanya Kasat. Kalau di Riau namanya Kasat Korwil, Kepala Satuan Koordinasi Wilayah, itu komandannya. Jadi Kasat, nanti baru ada jajaran-jajarannya. Dan kita juga di Banser itu punya kekhususan. Jadi semua ada Banser yang memang ditugaskan untuk membantu kebakaran. Jadi tim ya, namanya Balakar, Banser kebakaran. Nah, itu ada timnya sendiri. Kalau kemudian ada bencana alam dan sebagainya, namanya kalau di negara itu di dinas sosial ada namanya Tagana kan. Kalau di kita Banser ada nama Bagana. Jadi Banser tanggap bencana. Ada. Yang dia memang ahli kesehatan dari teman-teman kan, dari apa namanya perawat ya, nurses gitu, ada yang nurses, ada yang ahli-ahli tradisional, pengobatan kesehatan tradisional. Itu ada rumahnya di situ di Banser, itu namanya Basada, Banser Husada, Banser Kesehatan gitu. Jadi kita banyak pengkhususan pengelolaan memang kita beri tugas di rumah. Jadi ada satu yang lagi namanya RA, Rijalul Ansor. Di bawah Ansor juga Rijalul Ansor itu khusus menangani calon-calon ustadz, calon-calon kiai dari NU. Dia majelis zikir, majelis selawat gitu ya. Nah, itu rumahnya di situ. Itu kira-kira struktur NU-nya begitu. Jadi struktur Ansor itu Ansor sebagai rumah besar, lalu punya 3 matra, tiga kelompok ya, pasukan namanya Banser yang ngurusi advokasi hukum, penanganan hukum yang bagi orang-orang yang tidak mampu, itu di LBH. Lalu di kelompok 1 namanya Rijalul Ansor ya, majelis sholawat, majelis pengajian ya, itu ada di situ. Jadi 3 itu. Nah, sekarang baru saja ini didirikan itu lembaga ekonomi. Kalau di Muhammadiyah sudah mapan ekonominya, karena kita baca kemarin salah satu organisasi terkaya di Indonesia Muhammadiyah. Ya, pinter mengelola keuangan, dan NU nggak pinter. Jadi ada sekarang kita di Ansor mendirikan lembaga ekonomi. Jadi ini yang kita juga membangun ekonomi baru. Lagi berarti pemuda-pemuda ini selain dakwah itu Pak, kegiatannya apa ya Pak? Kegiatannya kita ya di masyarakat ya, kalau dia sesuai dengan profesinya. Jadi kalau teman-teman yang tadi itu di Husada, Banser Husada itu ya di masyarakat, tukang pijat, tukang kesehatan gitu ya, secara profesi kemasyarakatan. Yang awal kegiatan pondok pesantren, lalu menyampaikan ya ideologi KNU-an lah di masyarakat kan. Awal
mengawal kegiatan-kegiatan NU di masyarakat. Karena kita harus berkoordinasi dengan organisasi induk di Jamiah Nahdlatul Ulama. Di daerah kan banyak, jadi ada NU kota, NU kabupaten, gitu. Itu harus sinergi kita. Jadi kita di masyarakat ya terlibat dalam kegiatan ekonomi, di kegiatan sosial kemasyarakatan, gotong royong, ya macam-macam di masyarakat harus terlibat. Nah, teman-teman Basel itu banyak yang terlibat di bidang kira-kira itu keterlibatan Ansor dan Basel. Ini yang baru saya tentu tadi dari Ketua MPH sedang menangani kasus di Rokan Hulu, pendampingan jamaah haji yang ditipu oleh travel. Nah, itu seperti itu. Jadi pendampingan itu lalu di masyarakat yang sudah banyak lah. Ya kalau bahasanya ahli suwo ya suwo gitu kan. Jadi kalau nggak kuat biaya di klinik di apa ya paling bahasa datang di suwo, di rupiah, macam-macam gitu. Kegiatan sosial masyarakat lah terlibat dengan. Ada lagi? Santai aja ya, nggak usah tegang. Saya juga dulu mahasiswa. Kalau Pak sendiri dari bagian struktur, Bapak? Saya sekretaris wilayah. Sebelumnya itu Pak, kantor sebelum di sini? Oh, memang di sini kantor. Ini kan komplek NU ya. Dari awal. Iya, dari awal komplek itu di belakang situ tuh. Sebelum ini dibangun di belakang. Jadi ini kan sudah dipeta-petakan nih. Depan saya ini Muslimat. Terus yang agak itu Fatayat. Yang paling ujung ke sini itu sebenarnya punya Ansor dulu. Nah, tapi terlalu kecil. Lalu kita bangun ini. Nah, sekarang di sini dan itu milik Ansor Kota Pekanbaru. Ansor wilayahnya ada di sini. Memang di sini ini komplek NU. Makanya kalau orang lihat komplek NU, tapi kantor NU-nya tidak di sini gitu. Dulu itu di dekat itu, tapi nggak tahu kalau sekarang. Komplek ini memang komplek NU ini gitu. Ada sekolahnya di belakang gitu kan. Gitu. Jadi di sini semua. Ya, memang di sini. Lagi? Di sininya dari tahun berapa? Oh lama ya, kalau kok tanah ini tahun berapa, tahun sekitar 90-an sudah ada ya. Tahun 90 sudah ada. Karena kepengurusan Ansor itu di Riau itu sudah dijabat. Di pusatnya itu sekarang yang menjadi Menteri Sosial namanya Gus Yusuf ya, Gus Yusuf itu dulu Ketua Ansor Pusat ya, era tahun 90-an hingga tahun 2000-an ya, tahun 2000 beliau masih menjadi Ketua Ansor Pusat. Nah, Ansor di Riau itu zamannya rombongan Pak Ali dan sebagainya itu sudah di sini, kumpulnya juga di sini, kegiatan-kegiatan juga di sini, seluruhnya sudah tua. Bahkan ceritanya bahwa UIN itu bagian dari tanah NU, tapi nggak tahu ceritanya bagaimana kok sekarang memilih NU, kira-kira gitu. Ya, salah itu kan. Itu perbatasan dari pintu ke SMK Muhammadiyah yang paling ujung itu kan ada pagar. Ini kesini milik NU, kesana milik Muhammadiyah. Itu dulu ceritanya begitu. Nah, cuman NU yang berkurang. Nah itu kelemahan perbedaan Muhammadiyah dengan NU. Muhammadiyah itu tertib secara mutakhir, bagus ya, bisa saja bagus. Maka ekonominya juga bergerak bagus. Paling keunggulan NU itu menang di jumlah jamaah aja. Ya kan kalau ditanya berapa jumlah NU ya, sisa dari bahasa kita itu di kursus kajian
di Riau ini ada kelompok-kelompok suku-suku asli ya, ada Talang Mama, ada kelompok penghayat, lalu kemudian di Siak itu menghayat dengan suku Akit ya, itu kan dia beragamanya dibilang Islam bukan Islam, Kristen juga tidak gitu kan, Hindu Buddha juga bukan gitu. Jadi mereka itu kelompok tersendiri, jadi itu asli warga negara Indonesia. Nah, yang kita diskusikan di bawah itu adalah bagaimana kita mengadvokasi agar mendorong pemerintah mengakui kepercayaan agama mereka. Bukan kita mengikuti agama mereka tidak, tapi bagaimana kelompok-kelompok ini diterima oleh negara. Contoh Konghucu dulu kan tidak diterima, sekarang diterima. Ada kelompok namanya, teman-teman kenal Parmalin, agama Parmalin. Parmalin itu orang Batak. Parmalin itu dari Sumatera Utara. Itu agama Parmalin. Itu diakui oleh negara. Sudah diakui oleh negara. Lalu kemudian Bahai. Ini hari raya Bahai di hari ini. Diwali Bahai ya. Agama itu. Jadi itu diakui oleh negara. Jadi sekarang agama di Indonesia yang diakui negara itu bukan hanya Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, bukan itu aja, banyak kelompok-kelompok apa namanya keyakinan sudah ada yang berlaku. Nah kita ingin mengadvokasi, menjembatani agar kelompok-kelompok kecil itu juga diterima oleh negara, keberadaannya. Untuk sementara mereka belum bisa. Jadi penghayat itu dia harus masuk Islam dulu, secara KTP harus Islam atau Kristen atau Hindu atau tidak, baru bisa menikah. Kalau kan nggak bisa menikah karena belum diakui. Itu kan namanya memaksa orang. Jelas-jelas bukan Islam, kan harus di KTP-nya Islam. Itu kan kita juga sebagai Islam kurang terima juga, karena pasti dia tidak akan mengikutinya jelas-jelas juga. Kan kepaksa itu, karena di KTP aja itu terjadi di Siak. Jadi penghayat itu banyak di Siak. Itu yang terjadi, yang kita diskusikan hari ini seperti itu. Kira-kira jadi Ansor terlibat dalam proses mengadvokasi ya, mendampingi, tapi bukan berarti kemudian kita juga meyakini agama kan. Jadi itu agama-agama kepercayaan. Banyak di Hindu, Talang Mama banyak. Ada yang dari Hindu? Ini asli Pekanbaru semua? Mana? Kampar? Oh, Kampar itu ada kelompok Ahmadiyah. Ahmadiyah itu ya kelompok itu ormas akhirnya padahal. Jadi Ahmadiyah itu bukan agama sendiri, dia Islam, fahamnya Ahmadiyah. Kita Muhammadiyah, NU gitu ya. Begitulah sebenarnya. Dan itu diakui negara tahun-tahun 50-an sudah ada. Cuma nggak ada persoalan. Ada lagi? Boleh. Boleh. Apa bebas. Untuk kebaikan itu orang nggak ada.